back to my channel. Di video aku kali ini, aku akan sharing pengalaman pribadi aku tentang 2 minggu nganggur di Sydney. Yes, kalian nggak salah dengar, 2 minggu aku nganggur di Sydney. Video ini aku buat bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi ini buat kalian yang mau ke Australia atau kalian yang lagi jobless di luar negeri. Supaya kalian tahu realitanya itu kayak apa sih. Sebelum ke Sydney, aku sering banget dengar orang bilang, cari kerja di sini tuh gampang banget kok. Asal mau kerja, pasti dapat. Jujur itu yang bikin aku pede waktu itu. Aku pikir paling 1 minggu udah dapat kerjaan. Tapi realitanya berbeda. Waktu pertama aku sampai di Sydney, aku udah siap sama resume, prepare niat dan mental buat kerja keras. Dan aku juga punya pengalaman kerja sebelumnya. Tapi ternyata itu nggak cukup. Kerjaan itu nggak langsung datang gitu aja. Selama 2 minggu itu aku jujur capek banget. Nggak cuma fisik tapi mental. Bangun pagi, buka email, no respon. Dan siangnya coba door to door ke kafe-kafe buat kasih resume ke mereka. Pulang sorenya dan ngerasa gagal. Dan lebih berat lagi, waktu kalian ngeliat teman kalian udah kerja tapi kalian masih menunggu itu. I know that the worst feeling ever. Aku udah berusaha untuk sebar banyak resume door to door ke kafe-kafe online lewat aplikasi cari kerja kayak Seek, Indeed, Jora, Gumtree, dan yang lainnya, tapi masih belum ada respon. Aku join Facebook grup kerjaan, juga apply kemana-mana, tapi banyak yang ghosting. Mereka juga bisa lagi nggak nerima lamaran pekerjaan. Setelah aku refleksi, ada beberapa hal yang aku sadarin. Kesalahan yang aku lakukan waktu itu, resume yang aku buat itu masih belum memenuhi standar di sini. Juga lowongan pekerjaan yang terbatas karena menyesuaikan dengan season saat itu atau bulan-bulannya. Dan persaingan mencari kerja di sini itu sangat tinggi. Kita nggak cuma bersaing dari negara kita sendiri aja, tapi dari berbagai negara yang datang ke sini. Mereka juga bisa punya lebih banyak experience daripada kita. Jadi hal itu yang bikin employer atau owner dari tempat kerjaan itu punya banyak options untuk seleksi. Yang paling penting itu semua yang buat mental aku jadi lebih kuat dan tahan banting setelah ditolak berkali-kali. Ada satu momen dimana aku berpikir, kalau aku nyerah sekarang, ngapain aku jauh-jauh ke sini, buang-buang waktu, tenaga, uang. Dan dari situ aku ubah strategi. Aku lebih terbuka dengan segala jenis pekerjaan yang aku bisa ambil di bidang hospitality. Lebih pede juga, lebih memprepare diri untuk wawancara dengan employer. Membuka diri untuk terus belajar, ambil course-course yang bisa support kita untuk dapat kerjaan. Contoh, kita misalkan apply kerja jadi waitress di restoran yang jual minuman alkohol. Nah, di sini itu perlu license. Kita bisa dapat license kalau kita ambil course RSA namanya. Terus kalau kalian lihat opportunity job yang lain seperti barista dan kalian pingin belajar buat itu, kalian bisa ambil barista course. Dan dari pengalaman aku ini tips jujur ya, jangan cuma ngandelin online application job. Coba terus door to door buat apply kerjaan. Juga jangan pernah merasa minder kalau kalian punya experience kerja yang terbatas. Yang harus kalian ingat, nomor 1 itu adalah attitude kalian. Even kalian ditolak berkali-kali, kalian harus tetap senyum, tetap semangat, tetap ramah, tetap yakin sama diri kalian sendiri. Punya relasi atau teman itu sangat berguna banget buat kalian di sini. Dan please, sebelum kalian datang ke sini, kalian wajib banget buat siapin tabungan. Karena we never know
seberapa cepat atau lama kita bisa dapat pekerjaan di sini. Jadi tabungan yang kalian siapkan itu akan bantu kalian buat cover hidup kalian, biaya hidup kalian di sini. Ingat satu hal ini, kalian itu nggak gagal. Ini tuh cuman bagian dari proses. And I believe setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Kalau kamu punya pengalaman yang serupa, komen di kolom komentar ya. Dan kalau video ini membantu, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you udah nonton. See you di video selanjutnya. Bye-bye.